kami pernah dapat ini bedah kemasan, kemudian sama bedah gerai itu dari Kemenparekraf. Mereka kasih bantuan ke kita berupa kemasannya kita dibedah, logonya kita dirubah dari logo yang pertama kita bikin logo sendiri, kemudian mereka bedah, mereka rubah. Jadi ini kalau logo kita yang sekarang ini adalah hasil dari perubahan dan desain dari yang diberikan oleh Kemenparekraf. Pendapatan untuk satu hari di event itu bisa 2 atau sampai 3 hari lah. Kita jualan hari-harinya. Jangan berpikir juga ya bahwa setelah kita bangun bisnis ini kita jadi kaya. Tidak. Bangun bisnis itu kita siap boncos, kita siap rugi. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, buat Bapak Ibu dan juga teman-teman yang mau berbelanja perlengkapan rumah, perlengkapan hotel, dan juga perlengkapan kapal, silakan datang belanja di Selaras Flores yang berada di Jalan Gorontalo di sebelah VIP. Dan juga teman-teman bisa cek di Instagram dari Selaras Flores. Oke, kembali lagi di Bacotol Podcast. Ini merupakan video pertama di tahun 2025 teman-teman. Dan di acara terbaru, segmen terbaru dari Bacotol Podcast yaitu UMKM Talk. Dimana kita fokus mengundang beberapa pelaku UMKM Labuan Bajo untuk kita ngobrol-ngobrol santai di podcast. Dan kali ini kami sudah mengundang Kakak Putri. Halo Kakak. Gimana nih kabarnya Kakak? Alhamdulillah sehat, baik semuanya. Oke. Ini merupakan konten pertama kita di tahun 2005. Kakak juga beruntung sih kita ngobrol-ngobrol di segmen terbaru kita. Sebelumnya kita ucapkan selamat Natal dan juga tahun baru. Selamat tahun baru juga buat Kakak Putri. Terima kasih sudah hadir dan bersedia untuk ngobrol-ngobrol di podcast kita di Bacotol Podcast. Oke nih Kakak, kita juga tentunya akan bertanya banyak hal berkaitan dengan usahanya Kakak, berkaitan dengan UMKM, yaitu apa namanya nih Kak? Putri Cendol. Yes. Oke. Luar biasa. Menarik sekali sih Kakak Putri dengan menggunakan nama brand Putri, dengan nama Putri, kemudian nama brandnya Putri Cendol. Ada cendolnya di belakang. Oke, ada cendol di belakangnya. Kalau dari Kakak sendiri nih, bagaimana sih rahasia untuk bikin produk yang semenarik ini, yang memiliki kualitas bagus, lalu kemudian dengan biaya yang ataupun dengan cost yang hemat? Oke, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga sudah diundang ke sini, sudah bisa berkolaborasi sama teman-teman dari Bacotol Podcast. Bacotol Podcast. Oke. Jadi begini, bagaimana cara kita buat brand seperti itu ya Kak? Kalau dari saya pribadi ya, pengalaman saya ini pengalaman membangun usaha seperti ini. Yang pertama ya tentunya dari ide. Nah, kemudian kalau kita ada ide, apa yang kita mau buat, silakan dituangkan. Nah, tapi terkadang kita punya problem itu seperti ini. Kita punya ide, tapi kita tidak punya modal, gitu. Nah, ide tanpa modal mati. Modal tanpa ide juga tidak bisa apa-apa. Percuma kita ada modal, tapi kalau kita tidak ada ide ya modal kita mau buat apa gitu. Nah, kalau dari saya, pengalaman saya, selain ide, saya juga punya modal nekat. Modal nekat, selain dari modal materi ya. Itu modal nekat itu perlu sebenarnya kalau menurut saya, apalagi terutama kita yang anak-anak muda yang generasi milenial, generasi Gen Z. Kalau kita tidak berani maju, kita tidak ibaratnya tabrak saja, kita kan tidak akan bisa, tidak bisa sampai ke ya apa yang kita tuju begitu. Nah, kalau untuk membangun sebuah brand, kalau saya pribadi ya kenapa bisa sampai sekarang, karena banyak hal-hal yang saya pelajari juga. Tidak langsung gini ketika saya bangun brand langsung oh ya jadi nih ini Putri Cendol gini-gini, tidak. Semua ada prosesnya. Dari kita memikirkan desainnya seperti apa, kemudian nama brandnya ini kira-kira cocok tidak, nama brandnya ini bisa tidak diterima ke masyarakat, bisa tidak diterima ke pelanggan gitu. Jadi semua itu harus kita pikirkan. Nah, kalau saya pengalaman saya itu saya berani, saya pede, saya yakin saya bisa gitu. Oke.
dari keyakinan sih, lebih ke keyakinan juga ya. Kita harus yakin bahwa apa yang kita buat ini bisa sampai ke tujuannya kita. Gitu. Oke. Nah, kalau ini selain kita mengesampingkan, nanti kita juga akan bertanya terkait dengan modal. Selain yang disampaikan oleh kakak itu berkaitan dengan ide, kemudian modal nekat. Nanti kita akan bertanya berkaitan dengan modal materi dan juga finansial. Siap. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, setelah membangun usaha Putri Cendol ini, hal apa sih yang membuat beda gitu? Yang membuat beda dari usaha-usaha lain gitu, dari brand-brand lain gitu yang bergerak di bidang, khususnya jual di bidang-bidang es seperti ini. Minuman ya? Ya, minuman. Kalau menurut saya nih ya, yang bikin beda dengan minuman-minuman yang lain, kita tahu cendol ini adalah salah satu minuman tradisional ya, atau bukan juga tradisionalnya Flores atau Labuan Bajo, tidak, ini tradisional secara umum se-Nusantara gitu ya. Tapi di sini kita buat cendol ini menjadi modern. Tapi coba seandainya kayak gini, kalau kita tutup mata terus kita bilang cendol, pasti di imajinasi kita ini, di pikiran kita nih, cendol ini minuman jadul. Yang jual itu ibu-ibu. Ini minumannya orang-orang tua gitu. Nah, di sini saya coba untuk bagaimana caranya minuman ini tidak hanya ada di kalangannya orang-orang tua, atau kalangan orang-orang dulu, tapi ada juga di kalangan anak-anak muda yang sekarang gitu. Bahwasanya mereka tahu bahwa kita ini punya minuman tradisional yang sebenarnya tidak boleh kita lupakan gitu. Ini kan salah satu minuman tradisional Nusantara ya. Jadi di berbagai negara Asia pun memang ini ada cendol. Nah, karena memang dari zaman dahulu cendol ini sudah ada gitu. Ketika banyaknya masuk minuman-minuman lain, nah ini barang ini tersingkirkan. Jadi kita anak-anak muda ini lebih banyak mengenal minuman-minuman yang kekinian gitu. Nah, kemudian saya punya inovasi. Saya bilang ini cendol ini harus bisa dirasakan oleh semua generasi. Gitu. Jadi makanya saya cobalah buat minuman ini. Dan alhamdulillahnya bisa diterima sama lidah-lidahnya anak-anak muda juga, karena kita sesuaikan dengan selera anak muda. Gitu. Karena kami pakai bahan-bahan yang lagi hype juga, kemudian bahan-bahan yang bisalah diterima oleh anak muda begitu, yang seperti minuman-minuman kekinian yang sedang beredar begitu. Kalau saya juga sebagai Gen Z di sini, saya juga mengenal produk es cendol ini. Kalau dalam benak saya, dalam pikiran saya, kalau melihat es cendol itu kan itu orang jual kayak di pinggiran jalan gitu, atau jual-jual di pasar. Saya juga dulu ketika ikut orang tua pergi ke pasar ya pasti beli es cendol. Betul. Oke, tapi kan berdasarkan inovasinya kakak ini kan dibuat dalam bentuk brand juga, Kak. Kita buat dalam bentuk brand. Oke, kalau dari ini Kak, dari bahan bakunya itu didapat dari mana nih? Kalau bahan baku masih bisa saya dapat di dalam kota Labuan Bajo. Karena memang kita masih pakai bahan-bahan toko seperti kayak ini kan cendol beras ya. Jadi kita masih pakai tepung beras, tapi bukan tepung beras yang digiling sendiri, tidak, tepung toko. Gitu. Berarti itu kan bahan bakunya untuk diambil dari toko, dibeli di toko. Kita masih beli di toko di sekitar Labuan Bajo, kecuali kemasan kita ambil dari luar. Berarti tidak ada kerjasama dengan orang lain, pihak ketiga, dengan misalnya dengan orang-orang lokal? Belum ada. Belum ada. Kalau untuk ininya Kak, untuk bahan-bahan seperti ininya itu dapat dari mana sih? Kalau ini kita ambil di luar kota, Kak. Kita cetaknya di luar kota. Kalau saya ambilnya dari Surabaya. Dari kita punya supplier langganan. Jadi ketika misalkan cupnya habis, langsung kita repeat order ke mereka. Itu kita pesan dalam jumlah banyak berarti. Pesan dalam jumlah banyak. Kalau untuk cetak ini kan punya mesin juga. Kalau untuk sealernya ini kita pakai mesin sealer untuk cetak ininya. Bicara tentang modal selain modal nekat, itu kan ada juga modal finansial, modal materi juga. Kalau dari kakak Putri sendiri, berdasarkan pengalaman, berdasarkan membangun usaha Putri Cendol ini, modalnya itu didapatkan dari mana itu?
Kalau saya waktu itu modal yang saya punya itu dari tabungan. Iya. Nah, kebetulan sebelum saya fokus terjun ke dunia bisnis kan saya memang pernah bekerja di sebuah instansi. Iya, iya. Nah, dari hasil gaji-gaji itu adalah disisip-sisipkan waktu itu. Jadi dengan modal, memang sebenarnya modal itu belum cukup, tapi Iya. saya paksakan. Waktu itu ini saya buka aja, saya baru buka di sini. Iya, Di boleh, sini boleh, silakan. saya bangun usaha ini awalnya dengan modal 3 juta. Oke, oke. Dengan modal 3 juta di tangan, itu pun saya pertama kali pesan bahan baku semuanya itu termaksud susu, cupnya, apa segala macam itu dari Oke. kota Jambi. Saking dulunya ini kita tidak tahu mau pesan barang itu kemana. Iya, iya. Karena 2020 Oh, berarti startnya dari tahun 2020? iya, dari nih, 2020. 2020 itu kita belum familiar dengan transportasi Surabaya Labuan Iya. Bajo. Nah, jadi kita masih pakai apa lagi namanya jasa pengiriman yang Oh, pakai just tip, pesawat. seperti just tip. Bukan just tip, Oh. jasa pengiriman kayak Lion Parcel, JNE, Oh, oke, kayak oke, oke. gitu-gitu. Jadi dengan model searching di Instagram, Iya. saya cari tempat cetak cup itu di mana dapatnya, yang di Jambi. Jauh sekali dari Jambi ke Labuan Bajo. Iya, iya. Saya sampai bayar ongkos itu kita pakai kargo. Iya. Seingat sekali itu pakai kargo Garuda. 300.000 bayar ongkir Oke. dari Jambi ke Labuan Bajo, hanya bawa cup dengan 1000 cup, sama ada beberapa bahan baku yang saya ambil dari mereka. Oke. Nah, seiring berjalannya waktu dengan perkembangan zaman, perkembangannya teknologi, searching, cari di Instagram, cari di YouTube. Nah, ketemulah beberapa supplier yang lebih dekat, dan kemudian transportasi dari Surabaya Labuan Bajo Surabaya lebih mudah karena ada kapal Surabaya gitu. Jadi setelah itu pengalaman yang saya ambil barang di Jambi itu, akhirnya saya rubah ambil di Surabaya gitu. Jadi lebih murah harga yang kita dapatkan, terus ongkos kirimnya juga lebih hemat. Oke. Kalau untuk harga ininya Kak, terkadang juga banyak orang-orang mengeluh juga sih Kak, mengeluh karena harga ininya lebih murah dibandingkan harga ongkirnya. Harga ongkirnya lebih mahal. Betul. Kalau dari Kakak sendiri berdasarkan pengalaman awal ketika membangun ini itu gimana Kak? Apakah lebih mahal ongkirnya atau lebih mahal beli ininya Kak? Beli bahannya. Lebih mahal ongkir sih menurut saya. Oke. Nah, karena ongkirnya itu dia hitungan satu koli itu yang 300.000 itu. Hitung satu koli. Sedangkan kalau kita dari Surabaya ke Labuan Bajo pakai jasa transportasi, jasa pengiriman dari Surabaya ke Labuan Bajo tuh satu koli itu palingan kita 70.000 apa 80.000. Kan lebih murah jadi. Iya, lebih murah, itu kan sudah berkali-kali lipat. Nah, waktu itu kan saya pakai kargo Garuda. Gitu. Jadi tembus 300.000 lah dari Jambi ke Labuan Bajo. Saking kita minimnya dulu kita masih masih kaku teknologi lagi gitu, masih belum terlalu, kita main Instagram, main Facebook ini hanya untuk kesenangan gitu, hanya untuk nonton, hanya untuk hura-hura ibaratnya begitu. Padahal kita tidak tahu nih dalam sosial media ini apa sih kita mau cari bisa gitu. Jadi saya manfaatkan saya punya pengetahuan soal itu, saya mencari tahu semuanya di Instagram, sampai saya mencari tahu juga apakah produk seperti ini sudah ada di Jawa atau tidak, dan ternyata memang pada saat itu sudah ada beberapa produk-produk semacam ini di pulau-pulau Jawa gitu. Tapi kan menurut saya itu kan di Jawa, kita belum ada di Labuan Bajo gitu. Daripada kita ambil dari Jawa, mending kita yang bertransformasi. Nah, saya pikirnya begitu. Jadi kenapa bukan dari kita begitu? Nah, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Dan alhamdulillah juga saya berani ngomong juga, belum ada yang bisa meniru sih. Oke, luar biasa. Untuk brand cendol seperti ini di Labuan Bajo. Mungkin kalau ada ya saya juga kurang tahu, mungkin saya kurang mengamati yang lainnya begitu. Kalau berdasarkan yang saya lihat di Labuan Bajo juga, berdasarkan yang saya lihat bahwa orang yang jual es cendol seperti ini kan itu dijual dalam bentuk, misalnya jual di pinggiran jalan, tapi tidak dikemas seperti ini, tidak dibentuk dalam sebuah kemasan gitu. Kalau yang disampaikan ke Bapak Kakak
melalui sosial media untuk searching juga. Memang kalau kita manfaatkan dengan baik sosial media ini kan banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan juga. Betul. Kalau berbicara tentang ini tadi, kalau berbicara tentang apa namanya ongkir, saya juga sering ngobrol dengan beberapa yang melakukan usaha juga Labuan Bajo, karena mereka juga mengeluh terkait dengan ongkir yang lebih mahal dibandingkan harga produknya. Betul. Itu mungkin karena belum ada networking untuk bantu untuk memaksimalkan biaya ongkirnya tadi. Iya. Tapi sedikit terkait ongkir itu, untuk sekarang sih kita terbantukan ya dari usaha-usaha just tip-nya teman-teman ini yang ada di Labuan Bajo itu sangat membantu sekali. Walaupun harga ongkirnya kalau masih ada yang bilang mahal itu keterlaluan sih. Karena saya juga kadang ada beberapa barang yang saya tidak langsung menggunakan jasa pengiriman yang dari Surabaya, saya melalui teman-teman yang dari just tip. Saya menggunakan jasa mereka juga gitu. Itu lebih mudah saya rasa. Ya, saya lihat juga di Labuan Bajo kan banyak orang yang membuka usaha-usaha just tip itu kan. Itu mungkin melalui ekspedisi. Iya. Oke nih Kak. Kalau kita masih lanjut berbicara tentang modal tadi Kak. Itu berdasarkan yang disampaikan oleh Kak bahwa itu diambil dari modal tabungan pribadi. Lalu kemudian apakah tidak ada misalnya pinjam dari koperasi misalnya atau pinjam dari bank untuk menambah modal dulu? Kalau dulu kita pernah ikut program Mikro Merdekanya Bank NTT. Ya kebetulan waktu itu saya bergabung dengan Akunitas yang menaungi semua UMKM yang ada di Labuan Bajo. Nah kita itu hari diberi fasilitas, diberi jalan untuk diberikan modal. Dengan Bank NTT. Jadi dalam artian kita bermitra dengan Bank NTT. Nah, jadi waktu itu kita memang pernah melakukan peminjaman Mikro Merdeka di Bank NTT. Tapi itu sudah selesai, entahkah mungkin programnya sudah tidak ada lagi atau bagaimana, saya juga kurang tahu karena sudah selesai ini sudah melunasi gitu. Pembayaran sudah selesai begitu. Berarti kalau awal-awal itu di awal-awal atau itu sudah jalan sih, sudah berjalan karena waktu itu kita butuh biaya tambahan karena saya mau bikin semacam kayak kedai begitu. Nah setelah bikin dalam bentuk kontainer, nah sudah jadi dalam bentuk kontainer, kita dapat bantuan dari Kemenparekraf, dibikinkan gerai gitu. Berarti kesimpulannya bahwa kakak ini kan ketika membuka usaha ini berarti betul-betul diambil modalnya itu dari modal pribadi gitu. Setelah berjalan baru kita karena ditawari sudah kita coba begitu. Oke nih Kak, itu bicara tentang modal, lalu kemudian kita beralih ke pelanggan nih. Karena kan ketika kita menjual produk ini kan tentu butuh yang namanya pelanggan, orang yang akan membeli produk kita. Kalau awal-awalnya dari kakak sendiri nih untuk mencari pelanggan itu gimana? Jadi untuk mendapatkan pelanggan, saya menggunakan sosial media Instagram untuk mencari pelanggan. Nah, jadi waktu itu kebetulan saya menggunakan Instagram yang sudah ada, kebetulan Instagram yang Putri Cendol ini Instagram dari jualan online shopnya saya. Jadi kemudian saya rubah jadi Putri Cendol, daripada saya buat akun baru, nanti saya bakalan cari followers baru lagi. Nah, karena followers yang ada di Instagram online shop itu sudah kebanyakan dari Labuan Bajo juga, jadi saya promosi lewat situ. Jadi sehingga ada beberapa teman-teman di Instagram tertarik. Mereka coba kemudian beli gitu. Kemudian ada yang tiba-tiba mereka repeat order. Kemudian waktu itu juga kita 2020 juga kita sudah bergabung di Grab. Jadi Grab membantu sekali. Jadi teman-teman driver Grab juga bantu kita untuk share bahwasanya ada produk terbaru, ada jajanan terbaru ini di Labuan Bajo yang bisa dicoba oleh teman-teman gitu. Kalau itu kan melalui media online, selain dari melalui Instagram tadi. Kalau untuk penjualan secara offline ini gitu.
Kalau offline-nya waktu itu kan saya awalnya memang dari awal sampai sekarang sih masih buka di depan rumah. Waktu itu cuman meja sepetak beginilah mejanya. Kita buka, jadi orang-orang lewat itu langsung belanja. Kemudian juga saya pakai kekuatan dari teman ke teman gitu. Jadi teman-teman yang bantu untuk memviralkan lah, merekomendasikanlah ini ke teman yang satu gitu. Kalau lokasinya itu di mana gitu? Kalau lokasi kami masih di Kampung Air. Oke, jangan lupa mampir buat teman-teman di sana yang pengen minum es. Iya. Kita juga tersedia di Grab, kemudian kita juga bermitra dengan teman-teman Kawan Baik, jadi teman-teman bisa order lewat Grab atau lewat Kawan Baik. Boleh. Nanti buat teman-teman yang pengen minum es, silakan pesan lewat Grab dan juga Kawan Baik. Mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang bertanya Kawan Baik itu apa begitu. Iya. Nanti boleh lihat video-video di Bacot Talk, nanti di sana juga ada video tentang Kawan Baik. Itu tadi Kakak berkaitan dengan cara mendapatkan pelanggan melalui online dan juga offline. Kita lanjut ke ini Kak, cara mengelola keuangan nih Kak. Kalau dari Kakak sendiri ini, apakah pengelolaan keuangan dari hasil jualan ini apakah dikelola secara manual atau memang punya sistem tersendiri untuk, karena juga kita pusing juga Kak. Maksudnya ketika terlalu banyak uang masuk, kemudian pengeluarannya tidak teratur. Kalau dari Kakak sendiri sih untuk mengelola itu sih apakah pakai sistem atau memang pakai sistem manual, pakai catat sendiri Kak? Kalau awal-awalnya Kak, itu tadi saya bilang awal-awalnya kita itu masih hitungan manual, masih pakai catat buku anak sekolah itu. Nah, yang buku 2000-an. Nah, kita masih pakai itu dulu. Saya masih pakai itu untuk catat manualnya. Sebelum saya kenal dengan Akunitas, sebelum saya masuk di Akunitas, itu kita masih manual. Semua masih tulis manual. Kemudian setelah bergabung di Akunitas, kita mengikuti berbagai macam kegiatan kayak workshop, kemudian kegiatan digital marketing, kegiatan tentang keuangan bisnis. Nah, di situ pikiran kita tuh dibuka bahwasanya kita ini harus tidak boleh kalah dengan teknologi begitu. Jadi kita harus bisa belajar semua teknologi yang sedang beredar sekarang gitu. Jadi ya setelah seiring berjalannya waktu, selain saya tetap masih tetap catat manual, kemudian saya menggunakan aplikasi. Memang ada aplikasi catatan keuangan. Jadi ketika uang masuk hari ini berapa, dicatat, pengeluarannya berapa, jadi kita bisa tahu oh ya kita ini boncos atau untung. Gitu. Berarti kan untuk mengcover yang di sistem itu kan menggunakan aplikasi kan Kakak juga tetap mencatat pakai kita masih pakai manual. Kadang kalau lagi rajin-rajin sekali, saya langsung kerja juga di Excel. Karena manual, Excel, kemudian aplikasi itu hanya untuk backup saja sih. Ketika misalkan kalau aplikasi kan kalau misalkan dia yang aplikasinya yang kualitasnya bagus, otomatis kan berbayar. Dia ada beberapa item-item itu yang tidak bisa kita akses begitu. Jadi tidak apa-apa kita backup ke menggunakan Excel juga. Jadi datanya tuh ada semua gitu. Ini kan selalu tercover kalau misalnya pakai aplikasi kan banyak juga yang kayak yang Kakak sampaikan bahwa menggunakan bayar lagi, kita bayar aplikasinya untuk mendapatkan fitur-fitur yang lengkapnya. Tapi kan Kakak juga pakai yang manual karena juga salin di Excel. Nah, kalau saya pribadi yang penting saya sudah tahu untung saya ini sekian, rugi saya ini sekian gitu. Yang penting kita sudah catat, jadi kita bisa tahu ya kekurangan kita itu di sini, nanti kita akan perbaiki selanjutnya atau tidak. Kelebihannya kita di sini, kita kurang lagi sedikit, gitulah. Itu kan pentingnya untuk catatan keuangan nih, supaya kita bisa tahu. Bukan juga untuk rugi dan untungnya ya, lebih ke biar bisa termanage antara pemasukan dengan pengeluaran, supaya kita tahu targetnya kita ini sampai tidak gitu. Ini kan ketika kita catat semua kan kita tahu, jangan sampai tiba-tiba kok uangnya habis tiba-tiba kok rugi. Tapi kan ketika sudah ada setan kan kayaknya kemarin arahnya ke sini uangnya. Betul. Sekecil apapun, mau 1 rupiah pun, 1000 rupiah pun itu mesti kita catat. Walaupun ya kadang-kadang
saya juga tidak bisa memungkiri bahwasanya kita ini masih ya generasi milenial, generasi Z itu masih kadang-kadang ada rasa malasnya. Nah, tapi mau tidak mau kita, kalau memang lagi ibaratnya anak bahasa sekarang itu mager, ya mager-mager saja, tidak apa-apa begitu. Mager-mager saja. Tapi jangan kelamaan magernya gitu. Jadi kalau sudah magernya sudah selesai, lanjut lagi kerjakan apa yang mesti kita kerjakan gitu. Ini kan mager artinya butuh istirahat juga. Sebenarnya mager yang butuh istirahat, tapi bukan mager yang selalu mager gitu, selalu mager untuk gitu. Apa ya, harus malas-malas begitu, bukan untuk itu sih. Mager yang memang sebenarnya untuk kita memang diharuskan untuk mager gitu. Diharuskan untuk istirahat. Kalau untuk ini Kak, kita juga kan butuh yang instan kan. Kalau catat manual kan agak lama kan. Apalagi kan kita keterbatasan waktu mungkin untuk membuat cepat itu kan harus pakai aplikasi kan, lebih simpel ya. Kalau berbicara tentang keuangan, kalau keuntungan yang Kakak dapatkan, boleh sharing juga, boleh cerita juga, atau Kakak rahasiakan juga nih. Itu berkaitan dengan profit tuh Kak. Profit yang dapat apakah 1 digit, 2 digit mungkin? Sebenarnya ini rahasia. Iya, sebenarnya rahasia. Kakak boleh sharing juga sih, atau boleh di-keep juga, atau kita ke next pertanyaan. Begini, saya tidak sebut nominalnya ya. Yang jelasnya begini, dari apa yang kita buat ini, dari apa yang kita jual ini, ada untungnya. Tetap ada untungnya untuk untuk saya dan untuk mengembangkan bisnis ini tetap ada. Cuman tidak seuntung mungkin di pemikiran orang-orang bahwa, wih untungnya ini miliaran, ini mereka dapatnya ratusan juta, tidak sampai segitu, belum sampai segitu ya. Ya kita masih adalah masih hitungan jutaan lah gitu. Belum sampai ratusan juta. Mungkin kalau sudah sampai ratusan juta, saya sudah punya outlet di mana-mana mungkin. Gitu. Jadi yang tetap kalau kita berbicara untung, tetap ada untung. Ruginya itu ada juga, karena ruginya itu pada saat kita awal-awal bangun. Otomatis kan modal juga. Kita ada yang mesti kita tambah, ada yang mesti kurang, kayak gitu-gitu. Jadi ruginya itu ada di situ gitu. Jadi saya tidak bisa sebutkan nominalnya berapa. Yang jelasnya kalau untung kita ada gitu. Jadi kan kita sudah rahasia perusahaan juga. Itu sebenarnya rahasia perusahaan gitu. Jadi karena kita juga, karena saya juga belajar perhitungan HPP ya. Jadi sebelum saya melakukan penjualan, kita belajar bagaimana cara hitung harga supaya harga ini kita bisa jual, supaya kita tidak rugi begitu. Kita dapat untung, walaupun untungnya tidak sebesar yang 100% gitulah gitu, minimal ada, yang jelasnya tidak boncos. Itu kan kalau bicara tentang HPP kan kita juga pernah belajar itu kan. Ini kan harga pokok produksi, kemudian break even point, balik modalnya kapan balik modal, betul. Kalau dari Kakak sendiri nih, punya karyawan atau memang kerja sendiri? Kalau sekarang sendiri, cuman biasa dibantu sama keluarga. Kalau ada event-event itu kita dibantu sama keluarga, masih saudara-saudara, masih kakak-kakak begitu yang bantu. Saya belum bisa untuk handle karyawan, mau rekrut karyawan, karena saya juga masih agak bingung soal kalau mau menggaji karyawan itu seperti apa ya. Karena begini, kita hidup di Labuan Bajo ini serba mahal. Saya mau gaji karyawan dengan permisi misalkan 1 juta, permisi, apalagi kalau dia dari luar dari luar Labuan Bajo, belum tempat tinggalnya, belum ininya, belum itunya gitu. Nah, alasan saya kenapa saya belum merekrut karyawan juga ya, saya masih bisa handle sendiri. Kemudian nanti kalau misalkan sudah waktunya baru saya rekrut karyawan. Kalau memang saya sudah benar-benar, karena ini juga yang masih saya pelajari terkait rekrut karyawan, kemudian cara memberi gaji karyawan yang baik itu seperti apa, itu masih kita pelajari semua. Ini kan gitu. Kakak masih mempertimbangkan gitu, masih kalau misalnya merekrut, kalau kita kasih gaji segini sesuai tidak dengan betul, karena kinerjanya. Karena saya juga rasa, saya ibarat begini, kalau misalkan saya yang kerja, saya yang digaji, saya kan juga tidak mau gajiku kecil gitu. Otomatis ya bagaimana caranya kita bisa gaji orang ini tapi dia puas dengan gajinya begitu. Tapi kan harus mempertimbangkan banyak hal-hal yang perlu saya pertimbangkan lagi untuk mau merekrut karyawan gitu.
Oke, kalau sejauh ini, sejauh Putri Channel ini berjalan, pernah tidak mengalami kesulitan keuangan, misalnya untuk melanjutkan usaha untuk modal selanjutnya itu pernah kekurangan tidak? Kalau untuk kesusahan sih pernah banget, Iya. banget malahan. Jadi 2000 berapa ya? 2023 kalau saya tidak salah ingat itu. Memang lagi daun-daunnya, lagi banyak problem-problem gitu, jadi kita kesusahan. Tapi saya percaya, saya yakin rezeki itu ada di mana-mana, gitu. Saya percaya, ya saya berserah diri saja sama Tuhan. Saya bilang, kalau memang ini jalannya saya, pasti Tuhan akan luruskan, gitu. Akan berikan jalan gitu. Kemudian alhamdulillah dapat job-job di luar juga, dapat kerjaan-kerjaan freelance. Nah, mulai di situlah kita kumpul-kumpul modal, mulai jualan lagi. Ini sebenarnya mungkin yang teman-teman lihat, kita ini berada di sini sekarang, sudah jadi orang hebatnya belum. Kita ini masih merangkak, masih berproses begitu. Jangan berpikir juga ya bahwa setelah kita bangun bisnis ini kita jadi kaya. Tidak. Bangun bisnis itu kita siap boncos, kita siap rugi. Gitu. Jadi pasti tetap akan ada momen di mana kita itu butuh putaran modal, butuh putaran uang gitu untuk mengembangkan kita punya bisnis. Dan saya rasa teman-teman yang terjun di dunia seperti ini pasti mengalami itu semua. Nah, kalau saya pernah kalau setelah saya diingat tuh 2023 kayaknya deh. Ini kan dalam setiap perjalanan bisnis ini kan pasti adalah yang namanya kendala di bidang keuangan. Apakah itu karena ada kebutuhan lain gitu yang harus kita penuhi dahulu? Ada problem lah, ada inilah. Banyak hal yang bisa. Nah, itu makanya buat kita anak muda ini jangan kayak oh ya saya mau berbisnis deh. Karena saya lihat bisnis itu enak, uangnya banyak, uangnya tidak. Iya, yang dilihat seperti itu, tapi kalau ketika kalian menjalani itu lebih sulit sebenarnya. Yang penting ya kalau memang mau berbisnis harus kuat mental juga. Ya memang banyak sih kalau anak muda itu kan memang apalagi Gen Z itu kan itu banyak yang berpikir bahwa ketika berbisnis itu kan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan secara instan. Tapi kalau kita berjalan untuk memulai itu kan agak sulit ya Kak. Banyak hal yang mungkin menjadi kendala tapi harus kita handle sendiri. Itu beda dengan kalau kita kerja dengan orang lain. Kalau kita kerja dengan orang lain, kita kerja bulanan, kita digaji, uangnya jelas. Kalau bisnis ini uangnya tidak jelas. Hari ini bisa dapat 1.000, besok bisa dapat 2.000, besok bisa dapat 500. Banyaklah kendala-kendala yang didapat yang harus kita handle sih. Iya, betul. Oke nih Kakak, itu tadi berbicara tentang keuangan. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang produknya Kakak juga. Tapi sebelum itu kita pasti ngobrol berkaitan dengan apalagi kan Labuan Bajo ini kan saat ini berkembang besar dunia pariwisatanya. Apalagi dengan adanya buka penerbangan internasional, lalu kemudian adanya event-event besar kenegaraan yang diadakan Labuan Bajo, lalu yang kemudian berdampak juga pada UMKM lokal. Kalau dari Kakak sendiri nih, apalagi berkaitan dengan pelanggan, kalau sejauh ini apakah ada wisatawan yang membeli produk-produknya Kakak atau hanya masyarakat Labuan Bajo sih? Iya. Kalau wisatawan ada, tapi bukan begini ya, bukan yang langganan karena wisatawan ini kan datang dan pergi gitu. Jadi karena kebetulan lokasinya saya di bawah ini memang jalur yang sering dilewati wisatawan turis-turis begitu. Jadi mereka tuh kadang lihat mereka mampir, mereka tanya ini apa, kemudian saya jelaskan dengan kemampuan bahasa Inggris saya yang setengah-setengah saja, saya jelaskan ini adalah cendol, minuman ini gitu ya. Kemudian mereka lihat menunya kan, ada menu berbagai macam menu, mereka mau coba. Kemudian kita buat, ya mereka senang. Dan pernah satu momen ada satu, kalau saya tidak salah dia itu bule dari Prancis atau dari mana ya, dia beli satu, kemudian dia coba, dia datang lagi, dia rekomendasikan ke temannya sesama bule juga. Nah, mereka lagi jalan-jalan di sekitar bawah itu. Dia rekomendasikan,
bahwasanya dia habis beli minuman ini dan menurut dia itu enak begitu. Dia rekomendasikan sama temannya itu yang dari Portugal, pokoknya mereka beda negara. Saya lupa juga dari negara mana. Yang jelasnya mereka berdua itu beda negara, tapi mereka teman satu ini sailing trip gitu. Jadi dia rekomendasikan temannya, dia ajak temannya untuk beli pada saat itu begitu. Jadi kalau kita berbicara wisatawan yang beli ya ada. Kalau misalkan turis-turis yang lewat itu mereka biasa mampir untuk beli. Tapi kan sejauh ini kan ini kan apa namanya yang membeli produk-produk kakaknya kan itu lebih banyak masyarakat Labuan Bajo, masih lebih banyak lokal gitu kan. Karena target penjualan kita masih di dalam kota Labuan Bajo saja. Tapi kan yang masyarakat lokal itu kan karena ada dampak pariwisata juga. Karena mereka juga yang bekerja di hotel-hotel, bekerja di travel agent juga. Artinya kan dampak pariwisata ini kan secara tidak langsung memberikan dampak yang luar biasa juga kepada usahanya kakak. Sangat berdampak sekali terkait dampak wisata ini ke kita UMKM ini berdampak sekali ya. Jadi walaupun bukan hanya teman-teman UMKM yang di bidang di bidang kuliner yang kemasan ataupun bidang fashion tenun atau apa segala macam atau oleh-oleh, bukan cuman itu, kita yang minuman atau makanan cepat saji juga ini berdampak ke teman-teman wisatawan dari dampak wisata itu ada kena ke kita juga yang pelaku-pelaku usaha F&B ya kalau kita bilang gitu, karena mereka searchingnya lagi-lagi sebelum tadi kekuatan sosial media, mereka searching di sosial media apa nih yang enak di Labuan Bajo begitu, kemudian mereka lihat di Grab apa segala macam, apa yang bisa menyegarkan di Labuan Bajo kayak gitu ya, lewat itu semua bisa terbantukan. Jadi itu kan semuanya proses dari dampak pariwisata yang ada. Artinya kan dari kakak sendiri kan secara tidak langsung punya dampak, walaupun yang membeli produknya kan bukan wisatawan, tapi kan bukan target utama kita. Ini kan bukan wisatawan, tapi dampak yang dihasilkan itu dari orang-orang yang bekerja di hotel ataupun di travel agent ataupun di restoran ataupun di mana lah yang bekerja di bidang pariwisata, tapi kan membeli produknya kakak. Membeli Kalau itu tadi berkaitan dengan dampak terhadap usaha kakak dari dunia pariwisata, lalu kemudian kalau event-event nih kak, karena kita ketahui bahwa dalam Indonesia kan banyak event-event yang diselenggarakan, baik itu event-event nasional, event-event lokal, dan kita juga pernah bikin event, dan kakak juga kemarin kayaknya ikut di Youth Fest, di Sumpah Pemuda. Kalau sejauh ini sih benefit yang kakak dapatkan ketika berjualan pada saat event-event gitu. Kalau kita berjualan pada saat event itu berkali-kali lipat yang kita dapat. Jadi sebenarnya itu kita senang kalau ada event-event di Labuan Bajo, karena itu juga salah satu wadahnya kita teman-teman UMKM untuk menambah profit, untuk ibaratnya cari uang lah kayak gitu. Nah kalau dibandingkan kita jualan offline yang seperti biasa, dengan ikut event itu berkali-kali lipat, beda sekali, berkali-kali lipat. Jadi ya kalau ada event itu kita senang sebenarnya. Itu kan lebih besar pendapatan. Lebih besar pendapatan, iya. Satu pendapatan untuk satu hari di event itu bisa 2 atau sampai 3 hari lah untuk kalau kita jualan offline. Untuk kita jualan hari-harinya. Kalau misalkan dibandingkan dengan di event ya. Gitu. Ini kan lebih besar pendapatan. Lebih besar pendapatan di event ketika kita jualan sendiri. Iya. Gitu. Oke. Kan memang event ini kan memiliki dampak besar juga untuk UMKM ketika event-event diselenggarakan Labuan Bajo, baik event internasional, nasional ataupun event-event lokal. Oke. Kalau berkaitan dengan ini, apa namanya, kita ketahui bahwa Labuan Bajo kan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, baik dari kementerian, habis itu dari pemerintah daerah, itu pelatihan-pelatihan kepada UMKM, atau pelatihan misalnya seperti yang disampaikan kakak untuk digital marketing, habis itu peningkatan kualitas produk, kemudian pengelolaan keuangan. Kalau dari kakak sendiri nih, seberapa penting sih, lalu dampaknya yang kakak dapat setelah ikut pelatihan dari pemerintah gitu? Kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Karena begini, kita tidak bisa
apa ya, sampai ke tujuan kita kalau kita tidak belajar gitu. Nah, pelatihan-pelatihan yang diberikan baik dari kementerian ataupun dari pemerintah daerah setempat itu adalah wadah untuk kita belajar. Bagaimana cara kita mengembangkan bisnisnya kita, bagaimana cara kita memajukan bisnisnya kita, memperluas bisnisnya kita gitu. Jadi selama saya bangun bisnis ini sudah banyak beberapa kegiatan-kegiatan kayak workshop, seminar yang saya ikuti, terutama dari Kementerian Kemenparekraf itu yang paling banyak memberikan kita pelatihan dalam bentuk apapun, baik itu digital marketing, segala macam, branding, apa segala macam itu mereka berikan. Dari Pemda sendiri juga ada. Sama juga materi yang kita dapatkan juga terkait branding, digital marketing, karena itu hal-hal terpenting dalam membangun sebuah bisnis kalau menurut saya. Jadi kalau kita mau bilang workshop itu penting, sangat penting. Bukan karena permisi ya, seberapa uang duduknya tidak, tapi seberapa ilmunya yang kita dapat gitu. Karena ilmu yang mereka dapat, ilmu yang mereka berikan itu, kalau kita bukan anak ekonomi atau kalau kita bukan anak manajemen, kita tidak akan dapat di bangku perkuliahan. Itu kalau misalkan teman-teman yang kuliah ataupun teman-teman yang sekolah yang terkait branding apa segala macamnya tidak didapatkan di meja atau kursi zaman sekolah begitu, tapi kita dapatnya di hal-hal yang seperti itu begitu. Jadi sangat penting sekali. Itu makanya kalau misalkan ada kegiatan workshop atau apa, ikut saja gitu, karena di situ banyak ilmu, banyak yang kita dapatkan, banyak yang bisa buat kita rubah biar jadi lebih baik kita punya brand ini begitu. Sangat penting sekali kalau misal terkait workshop atau seminar-seminar diberikan sama pemerintah. Artinya kan buat kakak sendiri sebagai pelaku UMKM itu kan banyak sekali benefit yang didapat ketika mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Terkadang juga banyak orang kita di sini yang selalu memikirkan seberapa besar uang duduknya, bukan materi yang didapatkan gitu. Tapi kan mereka memikirkan bahwa hari ini saya dapat uang segini, tapi kan uang itu kan misalnya kita dapat uang duduk 200, tapi kan habis setelah itu. Tapi kalau kita dapat materi kan kita bisa kembangkan. Kalau kita mau bandingkan cuma dapat 200 ketimbang kita jualan, masih bisa 2 kali lipat kan kalau kita. Tapi bukan itunya. Kalau misalkan kita berbicara benefit dari semua kegiatan-kegiatan yang ada, itu saya rasakan sekali. Karena yang pertama, benefit yang saya bisa dapatkan itu setelah saya mengikuti beberapa workshop, kemudian dari workshop itu juga kita mendapatkan berbagai macam informasi. Salah satunya itu kami pernah dapat bedah kemasan, kemudian sama bedah gerai itu dari Kemenparekraf. Mereka kasih bantuan ke kita berupa kemasannya kita dibedah, logonya kita dirubah dari logo yang pertama kita bikin logo sendiri, kemudian mereka bedah, mereka rubah. Jadi ini kalau logo kita yang sekarang ini adalah hasil dari perubahan desain dari yang diberikan oleh Kemenparekraf gitu. Kemudian itu juga waktu itu bedah gerai. Jadi kita dibangunkan, teman-teman dari Kemenparekraf itu menanyakan mau dibangun gerai seperti apa kayak gitu. Nah kita beri gambaran mau seperti ini, kemudian mereka buatkan gitu. Banyak sekali benefit dan semua yang kita dapatkan itu bukan begini ya, bukan langsung begitu kita bangun usaha langsung apa tidak. Kita harus masuk dulu ke pintu-pintu seperti itu. Kayak pintu-pintu ikut kegiatan, ikut kegiatan workshop, seminar. Nah, melalui pintu-pintu itu semua ada banyak sudah pintu-pintu lain yang terbuka begitu. Contohnya juga saya punya ini kan sudah sertifikasi halal. Nah, itu juga dibantukan sertifikasi halal, dibantukan juga pendaftaran hak kekayaan intelektual gitu. Jadi untuk legalitas semua kita aman. Nah, itu semuanya kita dapat melalui ikut workshop, ikut seminar. Di situ kita dapat jaringan gitu. Jadi makanya kenapa seperti yang kita bilang tadi itu, jangan lihat seberapa duit yang kita dapat begitu, tapi lihat manfaatnya. Ketika kita mengikuti ini, apa yang kita bisa dapat? Paling kecil itu kita dapat adalah channel atau link. Jadi ketika kita berkumpul di satu workshop, kita punya channel, misalkan link untuk membuat logo gitu, pasti akan ada di situ. Nanti ada teman-teman yang bisa buat logo apa itu, entahkah nanti kita mau bermitra atau bagaimana, mau barter atau bagaimana, itu bisa
Nah, semua itu kita dapatkan dari situ begitu. Jadi mengikuti kegiatan-kegiatan workshop, seminar apa segala macam itu yang pertama penting, apalagi kalau kita yang tidak ada basic bisnis, yang tidak tahu yang namanya branding itu apa segala macam, itu buat saya wajib ikut. Karena kalau hanya kita belajar di YouTube, buat saya tidak puas kalau saya. Jadi kita belajar langsung, lihat mereka jelaskan begini-begini, mereka kasih materi begini-begini, ya sudah kita bisa tangkap, kemudian kita implementasikan ke kita punya brand ini, kita punya bisnis ini begitu. Itu sangat penting semua. Oke, artinya kan banyak sekali benefit yang didapat. Selain kalau kita belajar di YouTube kan itu mungkin yang kita dapatkan hanya materi, tapi kalau kita ikut workshop mungkin kita dapat networking, dapat channel, dapat sekali kenalan untuk membangun bisnis kita, untuk mengembangkan bisnis kita. Karena kan usaha itu berjalan kan karena kita banyak kenalan. Iya, betul Pak. Jadi kan banyak sisi yang kita dapat. Kalau misalnya kita tidak punya basic untuk desain, ya kita punya kenalan untuk bantu kita desain. Artinya kan bisnis kita berjalan karena banyak bantuan dan dukungan dari teman-teman gitu. Menurut saya salah satu kemajuan dari usahanya kita ya kalau kita bisa bangun channel atau networking sama orang-orang gitu. Walaupun kita ini permisi bukan ibaratnya dari anak pebisnis atau anak orang kaya atau ibaratnya seperti apa lah, bukan siapa-siapa lah, tapi dengan kita bisa membangun jaringan dengan teman-teman yang lain itu sudah luar biasa. Itu kalau menurut saya. Itu kan networking itu kan penting. Iya, sangat penting. Bukan hanya untuk begini ya, bukan hanya untuk saya bisa dapatkan apa dari dia, bukan hanya itu, tapi ya bagaimana kita bisa menggali informasi, mencari tahu hal-hal yang kita tidak tahu, mungkin mereka tahu, begitu. Kita dapat sharing secara gratis. Iya, bisa dapat sharing secara gratis. Itu sebenarnya yang lebih mahal. Iya. Karena kan di luar sana kan kalau kita tidak mengikuti pelatihan atau workshop, kalau dari kita sendiri kan modalnya kan kita buka usaha dulu, baru dari kementerian undang kita untuk ikut pelatihan. Betul. Kalau misalnya kita belajar secara otodidak, karena kan banyak juga yang kayak buka kursus atau buka kelas, tapi kan kita harus bayar dulu. Kita harus bayar mereka dulu. Belum tentu juga, walaupun kita sudah bayar, belum tentu yang kita sudah ikut tuh kita bisa implementasikan gitu. Kalau ikut pelatihan ini kan dapat uang duduknya, dapat juga materinya, dapat ilmunya juga begitu. Jadi sebenarnya kita dapat uang duduk, dapat materi, dapat networking, dapat ide lah, apa segala macam, banyak di situ. Kan banyak lah yang didapat gitu. Mungkin kita ngobrol nih berkaitan dengan produknya kakak nih, produk apa namanya, Putri Cendol. Kalau dari produknya berapa varian nih ya? Kita awalnya ada 8 varian, ada varian original. Itu yang original tuh tidak pakai, isinya tuh cuma cendol, gula, susu, es batu gitu. Kemudian ada varian coklat, keju, Milo, Oreo. Kemudian ada 3 varian buah nangka, buah durian, buah avokat, dan yang satu lagi nanti kita mau luncurkan itu varian kopi. Jadi nanti ada cendol varian rasa kopi. Gitu. Jadi buat teman-teman yang suka kopi, mungkin mau minum kopi dengan nuansa yang beda, atau mau minum cendol dengan nuansa yang beda, boleh. Boleh dengan ini rasa kan, kopi itu. Kalau saya bilang ini Putri Cendol ini cara beda minum cendol sih. Jadi tidak seperti kita minum cendol-cendol pada umumnya, karena kita menyediakan beberapa varian rasa yang bisa bikin beda. Jadi totalnya nih ada berapa nih Kak variannya? Ada 9. 9 varian. Sekarang ada 9. Oke. Kalau harganya nih Kak. Ini mungkin banyak juga yang bertanya mungkin harga per kemasan nih Kak. Kalau harganya kita mulai dari harga 10.000. Itu tergantung 10.000 saja. Tergantung varian. Kalau yang varian original itu harga mulai 10.000. Kalau yang topping Milo, coklat, Oreo itu kita di harga 15.000. Kemudian kalau di varian buah itu kita harga 18.000. Jadi saya menyesuaikan harga ini dengan kesanggupan pelanggan sih sebenarnya begitu. Karena sebenarnya kita juga pernah ada perubahan harga. Tapi setelah berjalannya ini brand, jadi saya memutuskan saya stuck di harga segini saja. Yang penting perhitungan saya tidak rugi.
gitu. Yang penting sudah ada untung kita dapat, kalau segini kita sudah dapat untung, tapi kalau kita jual lagi di atasnya lebih untung lagi. Gitu. Kalau ukurannya nggak, tidak ada ukuran khususnya, misalnya 100 mili atau 200 mili gitu, atau ukuran sama semua kan? Sama semua Kak, dia satu ukuran saja cup se-14 ini. Gitu. Dengan ukurannya sama tapi harganya beda, itu tergantung varian. Dari varian rasanya gitu. Oke, luar biasa nih kita ngobrol-ngobrol dengan Kakak Putri. Kalau dari Kakak sendiri nih, mungkin pertanyaan terakhir nih, apa harapan dari Kakak sendiri sebagai pelaku UMKM di tahun 2025? Kalau harapannya saya ya, sebagai pelaku UMKM milenial ya. Kalau muda mungkin sudah tidak muda lagi, tapi kita masih masuk generasi milenial. Kalau harapannya saya, semoga kedepannya pemerintah setempat ataupun stakeholder yang ada di Labuan Bajo ini, di Manggarai Barat ini, bisa mensupport teman-teman yang muda, teman-teman milenial untuk bisa mensupport teman-teman muda di bidang bisnis atau bidang UMKM seperti ini. Jadi harapannya saya itu bisa dapat support dari pemerintah setempat, bahwasanya anak-anak muda Labuan Bajo ini hebat-hebat, gitu. Mereka punya keahlian, mereka punya value yang sebenarnya bisa dikembangkan. Yang penting mereka disupport, gitu. Dalam artian ini bukan hanya support dalam materi ya, support misalkan seperti pelatihan, kemudian support seperti wadah untuk teman-teman anak muda ini untuk berkreasi seperti itu, atau misalkan kayak anak-anak muda yang sudah berusaha atau sudah bangun bisnis seperti kita ini, disupport, ayo gitu, disupport dalam artian dibuatkan event lah atau apa, itu kan sebentuk dukungan semuanya itu, bukan tidak mesti harus materi yang dikasih, maksudnya modal yang dikasih tidak perlu, teman-teman. Penting disediakan saja wadah untuk kita berkreasi, itu kan salah satu wadah untuk berkreasi kalau misalkan ada event, ada apa gitu. Karena kalau selama ini kita masih kebanyakan event itu dari event-event dari luar yang kita terima, kecuali kalau event-event dari teman-teman Bajotol kemarin itu sangat baik sekali. Harapannya saya juga itu kalau bisa dibuat per 3 bulan atau per 6 bulan dalam 1 tahun, jangan hanya dibuat 1 tahun 1 kali begitu, karena kita di Labuan Bajo ini senang dengan yang happy begitu. Jadi kita penjual happy, yang datang juga happy, begitu. Luar biasa. Nah, kan kami juga butuh support dari pemerintah juga. Betul. Khususnya anak-anak muda, kemudian Kakak Putri juga sebenarnya butuh support dari pemerintah ataupun dari semua stakeholder yang bergerak di dunia pariwisata, lalu kemudian yang bergerak di bidang-bidang tertentu di Labuan Bajo untuk support lagi anak-anak mudanya. Entah itu mau bikin usaha atau bikin apapun itu, yang penting bisa membanggakan Kabupaten Manggarai Barat tentunya, teman-teman. Itu kalau misalkan anak-anak muda Labuan Bajo maju, otomatis kan kita maksudnya yang ada di kabupaten juga ini yang merasa bangga, dalam arti ini anak muda dari mana nih, dari Labuan Bajo ini. Otomatis kan daerah juga pasti bangga, mereka punya anak-anak muda yang bertalenta seperti itu. Itu sih kalau harapan-harapan saya. Ya walaupun sebenarnya sebelum-sebelumnya ada, cuman mungkin belum terlalu belum terlalu merata sih, belum terlalu semuanya kena gitu. Tapi kalau saya lihat sekarang ini sudah banyak anak-anak muda yang terjun di dunia bisnis, apapun itu. Mereka tidak terlalu fokus kerjaan kantoran, pokoknya ke pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan duit. Nah, itu saya lihat anak-anak muda sekarang itu pemikirannya sudah mulai ke situ. Tapi ya sekali lagi, jangan hanya mengejar uangnya, tapi mari kita cari ilmunya juga gitu. Dalam artian kita masih harus banyak belajar, tetap cari ilmu dimanapun, di mana saja gitu. Cari kan butuh proses. Butuh proses. Kita cari cari lagi namanya, kayak cari networking, kayak jangan hanya stagnan di satu nih, karena saya sudah berjualan,
oke saya jualan saja, tidak, padahal masih banyak sisi-sisi yang lain yang harus kau penuhi gitu, kayak belajar inilah, belajar itulah gitu. Jadi harus seimbang semuanya gitu, supaya kita mengerti juga apa yang kita jual, apa yang kita mau capai, apa yang kita cari gitu. Itu kalau menurut saya. Dan yang terpenting jangan gengsi, teman-teman. Jangan, itu satu gengsi. Kak, betul Kak. Jangan gengsi, jangan malu berjualan, gitu. Karena kalau zaman saya dulu ya, kita itu malu berjualan. Kayaknya jadi penjual, jadi pedagang itu tidak bagus sekali, begitu loh kalau kita bilang. Padahal setelah dijalani, jadi pedagang itu enak. Simple dia. Simple saya bilang, ada uangnya gitu, jelas uangnya begitu. Nah, jadi di Labuan Bajo ini satu saja kuncinya, itu tadi kakak bilang, jangan gengsi. Hilangkan gengsi, mari kita terobos sama-sama, mari kita nekat sama-sama. Oke, luar biasa nih kakak. Luar biasa tadi kakak Putri sudah sharing banyak berkaitan dengan background dari Putri Cendol, lalu kemudian pendapat-pendapat berkaitan dengan pengembangan pariwisata Labuan Bajo juga. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita sharing di episode kali ini, dan sampai jumpa di next episode.